Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Aziza NIM 3319446 akan membacakan hasil makalah kami dari kelompok 9 yang berjudul Hiwala. Di sini saya akan membacakan pada poin A dan B. A. Pengertian dan dasar hukum hiwala. 1. Pengertian hiwala. Pengertian hiwala ditinjau dari segi etimologi berarti al-itikal dan al-tahwil, yaitu memindahkan dan mengoperkan. Hakla anil ahdi, ya artinya berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwala menurut etimologi adalah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Definisi hiwala secara terminologi. A. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwala adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula. B. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwala adalah pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. C. Syihab Al-Din Al-Qalyubi bahwa yang dimaksud dengan hiwala adalah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain. Dan masih banyak lagi pendapat ulama mengenai pengertian hiwala secara terminologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hiwalah adalah pengalihan utang baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama. 2. Dasar hukum hiwalah. A. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. B. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan atau dihiwalahkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu. C. Ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan hutang. Oleh karena itu, harus pada uang atau kewajiban finansial. B. Rukun dan syarat hiwalah. 1. Rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab dan kabul. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6. A. Pihak pertama atau muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau memindahkan utang. B. Pihak kedua atau muhal, yaitu orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. C. Pihak ketiga atau muhal alai, yaitu penerima akad pemindahan utang. D. Piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil atau objek hukum akad pemindahan utang. E. Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alai. F. Ada sikot hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada fulan, dan kabul dari muhal dengan kata-katanya, aku terima hiwalah engkau. 2. Syarat hiwalah. Semua imam mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa hiwalah menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan muhil, muhal, dan muhal alai, serta berkaitan dengan hutang tersebut. A. Syarat bagi muhil. 1. Balik dan berakal. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti atau mubaiz, ataupun dilakukan oleh orang gila. 2. Rida. Jika muhil atau pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak sah. B. Syarat bagi muhal. 1. Balik dan berakal. 2. Ada persetujuan atau rida dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. C. Syarat bagi muhal alai. 1. Balik dan berakal. 2. Ada persetujuan dari muhal alai. D. Syarat bagi hutang yang dialihkan. 1. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang yang sudah pasti. 2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya. Itulah pembacaan materi dari saya.
selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya. Yang pertama, akibat hukum dan berakhirnya akad hiwalah. Akibat hukum hiwalah menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Yang kedua, akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kemudian mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-mutalakah, pendapat bahwa jika akad hiwalah al-mutalakah terjadi karena kemauan pihak pertama. Berakhirnya akad hiwalah, yang pertama itu salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu memfas atau membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Pembagian al-hiwalah, yang pertama itu hawalah hak atau pemindahan hak, yaitu apabila yang dipindahkan merupakan hak menurut utang. Yang kedua, hak dangin atau pemindahan utang, jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang. Sekian, terima kasih.